A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas tentang masalah rukun iman ya. Rukun iman di mana dalam kitab Sapinah dikatakan Kimusonib mengatakan rukun iman itu ada 6. Di mana di sini arkanul imani sitatun. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Kita harus percaya. Arti daripada iman itu yaitu percaya. Percaya kepada siapa? Satu, antuk mina billahi. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita jangan mengimankan yang lain, terkecuali iman kepada Allah dulu. Iman kepada Allah. Satu, percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Mana datnya yang Allah katakan walaupun Allah tidak berwujud, tapi Allah itu ada. Salah satunya ada ciptaannya. Contohnya yaitu ada bumi dan ada langit. Ada wanita, ada pria. Ada bumi, ada langit, ada air, ada gunung. Nah, itu ciptaan Allah. Bukti Allah itu ada. Jangan nyeliwir, katanya sekarang banyak loh. Allah itu ada di mana? Allah itu ada di hati kita. Allah ada di mana-mana. Allah ada di hati kita ya. Jadi kita harus iman kepada Allah. Jadi Allah itu maha kuasa. Jadi buktinya datnya Allah itu ada. Sifatnya Allah itu wujud. Ada. Mana? Inna khalaqus samawati wal ar wa ma bainahuma. Yang artinya Allah lah yang sudah menciptakan langit dan bumi. Dan barang yang ada di antara langit bumi itu ciptaan Allah. Maka kita sebagai umatnya, sebagai makhluknya, ya harus imanlah kepada Allah. Itu yang pertama, rukun iman. Ya, antuk mina billahi. Jadi kita harus iman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman itu yaitu wa malaikatihi, yaitu iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Yang seperti apa sih malaikat Allah itu? Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya an-nur, ya, dari cahaya. Jadi malaikat tidak berwujud seorang pria, tidak berwujud seorang wanita. Makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Itu malaikat. Yang wajib kita ketahui malaikat ada 10. Mulai dari siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atib. Bahkan biasa dinadain, disolawatin sama anak-anak kecil nih. Ya, kita harus percaya itu bahwa malaikat itu adalah. Malaikat itu ada. Ada tugas-tugasnya yang mencatat amal perbuatan kita dan segala perbuatan makhluknya, malaikat yang sudah mencatatnya. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Mana kitab Allah? Salah satunya Al-Quran. Kita harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Yang wajib kita ketahui, kitab ada 4. Yang wajib kita ketahui ada 4. Mulai dari kitab apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Saya ulangi lagi. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu kitab Allah. Yang disatukan sekarang adanya di Al-Quran semua. Ya, jadi Al-Quran, bacaan Al-Quran yaitu arti dari Al-Quran atau yaitu bacaan ya, pedoman hidup kita. Jadi kita segala kehidupan udah ditentukan dalam Al-Quran, sudah dicatat dalam Al-Quran. Tinggal kita mengartikan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Insya Allah kalau kita sudah mengartikan dalam bacaan Al-Quran tersebut, insya Allah hidup kita akan damai, tenang. Hati kita tidak akan mati, hati kita akan tenang. Terus apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, asal kalian sering baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terus. Ya, tiap hari Al-Quran kalau bisa baca terus. Jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah segala permaksudaan kita, segala tujuan kita hidup di dunia untuk menuju akhirat, insya Allah kita akan damai. Insya Allah kita akan diberikan kelongsoran, diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita artikan Al-Quran, bacaan Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah salah satu pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita selama kita di dunia untuk menuju ke akhirat ya. Yang ketiga yaitu yang keempat, warusulihi. Tegas namanya yaitu kita harus iman kepada Rasulullah, utusan-utusan Allah, Nabiullah.
Kita harus iman kepada nabi, kepada rasul, tapi jangan melebihi iman kita terhadap Allah. Karena nabi tetap makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya kita iman yang lebih utamakan iman kepada Allah. Ya, kita harus percaya, ya harus percaya terhadap Rasulullah ataupun Nabiullah. Karena itu adalah utusan Allah, kekasih-kekasih Allah. Ada berapa sih yang wajib kita ketahui? Yaitu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Mulai dari nabi apa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya nabi. Ada berapa sih jumlah nabi? Nabi berjumlah semuanya 1240.000 nabi. Ulangi. 12.000 jumlah nabi, semuanya 12.400 nabi. Ya, itu jumlahnya nabi. Dan yang wajib kita ketahui ada 25 nabi atau 25 rasul. Itu yang wajib kita ketahui. Ya, ada perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi oleh Allah diberikan gelar nabi untuk dirinya sendiri, tapi rasul untuk umatnya atau untuk disebarkan. Beda dengan perjalanan nabi, yaitu rasul. Rasul untuk dirinya dan untuk disebarkan. Tegasnya untuk umatnya, diajarkan lagi kepada umat-umatnya. Nah, itu rasulullah, ya. Yang selanjutnya yaitu iman kepada wabil yaumil akhiri. Iman kepada poe akhir atau hari kiamat loh. Kita harus iman bahwa yakin ada hari kiamat nanti, ya. Karena ada Allah menciptakan kehidupan, pasti Allah menciptakan kematian. Allah menciptakan bumi, pasti Allah akan memusnahkan bumi ini tersebut. Allah menciptakan diri kita untuk hidup, Allah akan mematikan diri kita, ya, untuk menuju alam selanjutnya. Jadi kita harus percaya itu bahwa ada yaumil kiamah. Tegas nama ada di napoe kiamat. Hari kiamat itu harus kita taati, imani, percayai. Jangan kita bawa iman rukun yang kelima itu yang disebutnya hari kiamat itu tidak ada. Nauzubillahi min dzalik. Awas. Jadi rukun iman itu ada nanti, ya. Rukun yang disebutnya hari kiamat, ada hari pembalasan. Wabil qadiri khairi wasarihi minallahi ta'ala. Dan yang keenam yaitu qada dan qadar. Yang mana disebut qada dan qadar, hade baik ataupun jelek ataupun goreng, bahasanya itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Makhluk tak pantas untuk merasakan istilahnya dirinya itu bawa kegorengan atau kejelekan itu dapat dirinya. Tidak ada. Itu semuanya milik Allah. Allah yang sudah mengizinkan semuanya, ya. Jadi kita kalau banyak masalah, banyak istilahnya kita banyak cobaan, kita lakukanlah sabar, tawakal kepada Allah. Bahwa ini cobaan yang diberikan oleh Allah. Tanda ning Allah itu mencintai kita. Karena manusia kalau tanpa diberikan cobaan tidak akan merasa dirinya itu dekat dengan Allah. Dengan jalan berikan cobaan, insya Allah semua orang pasti ingat dengan adanya Allah, kekuasaan Allah. Jadi ingat, kita itu semua hidup di dunia hanya atas seizin Allah. Iradat Allah lah yang sudah menentukan kita. Kita bernaung, berhembus, bernapas, dan kita berjalan itu atas seizin Allah. Kita akan kasih dicobaan, itu izin Allah. Jadi kita balikan lagi kepada Allah. Mintalah kepada Allah apabila kita lagi dicoba ataupun lagi dalam kesusahan, ya. Karena Allah yang punya. Maka kita ya harus mencoba untuk selalu dekat dan dekat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna di bismillah wabil hadi rasulillah. Tawassalna di bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil nadri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah, boleh dikomentar dan boleh istilahnya dikritik. Insya Allah saya akan memperbaiki segala hal yang saya sudah bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.